Ada sesuatu yang menarik tentang wanita dan cara mereka terhubung secara emosional. Mereka intuitif, sangat emosional, dan sangat peka. Mereka memperhatikan hal-hal kecil, nada suara Anda, energi yang Anda bawa, bahkan ketiadaannya. Tapi inilah masalahnya, terkadang, semakin Anda hadir dan mengejar perhatian mereka, semakin sedikit mereka memperhatikan Anda. Rasanya seperti upaya yang Anda lakukan dibalas dengan keheningan, atau lebih buruk lagi, ketidakpedulian. Dan itu bisa membuat Anda frustrasi, bertanya-tanya apa yang salah. Kenyataannya, seorang wanita tidak benar-benar mulai merindukan Anda sampai dia menemukan sesuatu yang tidak dia duga. Sesuatu tentang ketidakhadiran Anda, fokus Anda, atau bahkan batasan Anda yang mengubah dinamika sepenuhnya. Mari kita bahas mengapa hal ini terjadi dan bagaimana pemahaman ini dapat mengubah cara dia melihat Anda selamanya. Nomor 1, gangguan terhadap kehidupan sehari-harinya. Kehidupan berkembang melalui rutinitas. Rutinitas memberi kita rasa stabilitas dan normalitas. Seringkali, rutinitas ini terjalin dengan orang-orang yang kita sayangi. Ketika seseorang yang penting tidak lagi menjadi bagian dari ritme tersebut, hal itu mengguncang alur kehidupan sehari-hari, meninggalkan kekosongan yang tak terelakkan. Gangguan ini dapat dirasakan dengan sangat mendalam, terutama ketika itu adalah seseorang yang kehadirannya membawa kehangatan dan koneksi. Bayangkan ini, dia memulai harinya dengan mengharapkan pesan teks, "Selamat pagi," sederhana dari Anda, sebuah gestur kecil yang diam-diam telah menjadi ritual yang menenangkan. Tetapi hari ini, ponselnya sunyi. Atau bayangkan dia berjalan ke rumah kosong setelah hari yang panjang, merindukan suara Anda atau tawa bersama saat makan malam. Momen-momen yang tampaknya kecil ini dapat memperbesar ketidakhadiran Anda, menciptakan riak kerinduan dan nostalgia sepanjang harinya. Dari perspektif stoik, gangguan semacam itu mengingatkan kita betapa sementara dan saling terkaitnya momen-momen kehidupan. Mereka menunjukkan betapa dalamnya kita menenun orang lain ke dalam jalinan rutinitas kita dan bagaimana ketidakhadiran mereka dapat menggeser keseimbangan emosional hidup kita. Jika Anda ingin dia merindukan Anda, fokuslah pada kualitas kehadiran Anda saat bersama. Ini bukan tentang manipulasi, ini tentang menjadi seseorang yang kehadirannya sangat dihargai sehingga ketidakhadirannya sangat terasa. Ciptakan koneksi yang bermakna melalui percakapan yang tulus, tawa bersama, dan gestur yang bijaksana. Jadilah orang yang membuat dunianya lebih cerah, seseorang yang secara naluriah dia nantikan untuk dilihat atau didengar. Misalnya, alih-alih mengirim pesan, "Selamat malam," sederhana, buatlah pesan yang bermakna. Sebutkan sesuatu yang unik tentang hari Anda atau kenangan yang Anda berdua hargai. Saat Anda bersama, libatkan diri dalam aktivitas bersama, baik itu memasak makanan, berjalan-jalan di taman, atau menonton serial favorit bersama. Pengalaman-pengalaman ini tidak hanya menghabiskan waktu, tetapi menjadi bagian dari ritme hidupnya, sesuatu yang secara tidak sadar dia jadikan jangkar hari-harinya. Saat Anda tidak ada, rutinitas yang Anda ciptakan bersama menjadi pengingat yang mencolok tentang apa yang hilang. Tradisi Kamis malam menonton acara favorit Anda sekarang terasa tidak lengkap. Kopi pagi tanpa lelucon Anda terasa sunyi. Pada saat-saat gangguan normalitas inilah dia mulai menyadari betapa banyak yang Anda tambahkan ke dalam hidupnya. Prinsip stoik di sini tak lekang oleh waktu, fokuslah untuk memberikan yang terbaik dari diri Anda dalam setiap interaksi. Dengan menjadi sumber positif, dukungan, dan kegembiraan, Anda meninggalkan jejak yang secara alami tetap ada saat Anda tidak ada. Anda tidak perlu memaksanya untuk merindukan Anda, kehadiran dan dampak tulus Anda akan melakukannya dengan mudah. Nomor 2, gema kekosongan. Kesepian adalah perasaan universal yang mengaduk hati, seringkali menarik pikiran kita ke arah momen koneksi dan kedekatan. Bagi seorang wanita, rasa sakit kesendirian bisa sangat mendalam, terutama ketika dia mengingat saat-saat langka ketika seseorang benar-benar memahaminya, momen yang mungkin dia bagikan dengan Anda. Ketika dia ditinggalkan sendirian dengan pikirannya secara alami tertarik pada kenangan dihargai dan diperhatikan, menciptakan rasa kerinduan yang kuat akan apa yang pernah ada. Dalam filosofi stoik, kesepian bukanlah musuh, tetapi guru. Ia mengingatkan kita akan pentingnya hubungan kita dan kedalaman pengalaman kita. Baginya, kesepian mungkin menyerang dalam keheningan rumahnya, selama hari yang sibuk ketika tidak ada yang terasa benar, atau bahkan di ruangan yang penuh dengan orang-orang yang tidak benar-benar memahaminya. Ini adalah saat-saat ketika ketidakhadiran Anda paling terasa,
dan dia mulai merenungkan cara unik Anda mengisi kekosongan yang tidak bisa diisi oleh orang lain. Untuk meninggalkan kesan yang tak terhapuskan, fokuslah pada keaslian waktu Anda bersama, alih-alih hanya berada di sekitar. Seperti yang diajarkan Stoikisme, kehadiran sejati bukanlah tentang seberapa sering Anda ada di sana, tetapi seberapa dalam Anda terhubung saat Anda ada. Jika Anda memberinya perhatian yang tulus, mendengarkan tanpa menghakimi, dan berbagi momen kerentanan yang mentah, pengalaman-pengalaman itu akan muncul kembali dalam benaknya selama waktu-waktu tenang. Dia akan mengingat kembali tawa bersama Anda, keheningan yang menenangkan karena hanya berada di perusahaan satu sama lain, dan perasaan langka karena sepenuhnya dilihat dan dihargai. Bayangkan malam-malam yang Anda habiskan bersama bertukar mimpi di bawah bintang-bintang, atau saat-saat Anda menyediakan ruang aman baginya untuk melampiaskan emosinya tanpa takut dikritik. Ini bukan sekadar kenangan yang berlalu, mereka adalah jangkar dalam benaknya, momen yang mendefinisikan apa artinya benar-benar didukung dan dipahami. Ketika dia sendirian, kenangan ini menjadi hidup, dan ketiadaan koneksi itu adalah sesuatu yang sangat dia rasakan. Stoikisme juga menyoroti ketidakkekalan semua pengalaman, mendorong kita untuk merangkul sifatnya yang sementara. Dengan menghayati kebenaran ini, Anda memberinya kebebasan untuk merasakan emosinya tanpa melekat pada masa lalu. Namun, kenangan yang telah Anda bangun tulus, sepenuh hati, dan tak tergantikan, akan tetap bersamanya, menciptakan kekosongan yang hanya bisa Anda isi. Dalam kesepiannya, dia bahkan mungkin mulai mengidealkan waktu Anda bersama, berfokus pada kegembiraan dan kenyamanan yang Anda berikan sambil mengabaikan momen-momen yang kurang sempurna. Ini bukan tentang manipulasi, ini tentang menjadi tipe orang yang keaslian dan kehadiran emosionalnya meninggalkan jejak yang abadi. Dengan berinvestasi pada momen-momen bermakna, alih-alih mencoba untuk tetap terlihat terus-menerus, Anda menciptakan warisan dalam benaknya yang berbeda. Koneksi sejati adalah seni menjadi seseorang yang dia rindukan, bukan karena Anda menghilang, tetapi karena Anda tak terlupakan. Ketika dia merasakan sengatan kekosongan, kedalaman pengalaman yang Anda bagi yang akan membuatnya merindukan kehadiran Anda, memicu kerinduan akan cara unik Anda membuatnya merasa dilihat, dipahami, dan sangat dihargai. Nomor 3, dia merasa tidak diperhatikan. Kehidupan bergerak cepat, dan kita sering menganggap remeh cara-cara halus namun vital yang orang lain gunakan untuk membuat kita merasa dihargai. Baru ketika pengakuan itu menghilang, arti sebenarnya menjadi fokus. Ketika seorang wanita mulai merasa diabaikan, itu membangkitkan kerinduan pada orang yang dulu membuatnya merasa benar-benar dilihat dan dihargai. Perasaan tidak diperhatikan ini mungkin muncul ketika dia mencapai sesuatu dan tidak menemukan siapapun yang bersorak untuknya seperti yang pernah Anda lakukan, atau ketika dia mengalami hari yang sulit dan menyadari betapa dia merindukan kemampuan Anda yang luar biasa untuk memahaminya tanpa dia harus mengatakan sepatah kata pun. Dari sudut pandang Stoik, ini menggarisbawahi pentingnya mindfulness, kesadaran penuh dalam hubungan. Kaum Stoik menekankan untuk hadir sepenuhnya di sini dan saat ini, menyadari bahwa momen yang kita bagikan dengan orang lain bersifat sementara dan berharga. Kehadiran Anda bukan hanya fisik, tetapi juga emosional dan mental, semacam perhatian yang tidak umum di dunia yang penuh dengan gangguan. Ironisnya, ketidakhadiran Anda dapat memperkuat nilai kehadiran ini. Ketika dia merenungkan cara Anda dulu memperhatikan hal-hal kecil, suasana hatinya, kemenangannya, perjuangannya, dia tidak bisa menahan perasaan hampa karena kurangnya perhatian itu. Ini bukan tentang bermain-main atau membangkitkan emosi dengan sengaja, ini tentang memahami kekuatan tersembunyi dari benar-benar terlibat dengan seseorang dan betapa langkanya hal itu. Kaum Stoik mengingatkan kita untuk menghargai apa yang kita miliki tanpa melekat padanya ketika itu tidak ada lagi. Ketika dia menyadari bahwa perhatian Anda bukanlah sesuatu yang ditawarkan semua orang, dia mulai menyadari betapa dalamnya dia menghargainya, bahkan jika dia tidak sepenuhnya mengakuinya pada saat itu. Ketidakhadiran Anda menciptakan kesempatan baginya untuk merenungkan bagaimana rasanya hidup tanpa dukungan dan koneksi yang pernah Anda berikan. Bayangkan ini, setelah hari yang panjang dan melelahkan, dia pulang dengan perasaan lelah. Dulu, Anda akan langsung memperhatikan kelelahannya, cara bahunya merosot atau keheningan dalam sikapnya. Anda akan memberinya persis apa yang dia butuhkan, baik itu pelukan yang menenangkan, telinga yang mendengarkan, atau malam yang damai bersama. Sekarang, ditinggalkan untuk menghadapi perasaan itu sendirian, dia mulai merindukan cara Anda dengan mudah menyelaraskan diri dengan kebutuhannya. Di dunia di mana perhatian sejati semakin langka,
ingatan tentang seseorang yang benar-benar melihatnya apa adanya menjadi sangat berdampak. Itu menyoroti keinginan universal manusia untuk koneksi dan sifat luar biasa dari seseorang yang memenuhi kebutuhan itu. Dengan menghayati prinsip stoik untuk menjadi tak tergantikan melalui perhatian dan kehadiran yang tulus, Anda menciptakan kesan yang abadi. Ketika Anda tidak ada, ketidakhadiran Anda berbicara lebih keras daripada kata-kata apapun, mengingatkannya akan koneksi mendalam yang pernah Anda bagi. Ketidakhadiran yang bijaksana ini dipadukan dengan bobot kehadiran masa lalu Anda yang membuatnya sangat merindukan Anda dan dengan tujuan. Nomor 4, dia membandingkan orang lain dengan standar yang Anda tetapkan. Dalam hubungan, perbandingan sering muncul secara alami. Sudah menjadi sifat manusia untuk mengevaluasi satu orang dengan orang lain, terutama dalam ranah koneksi pribadi. Namun, stoikisme mendorong kita untuk mengamati kecenderungan ini tanpa membiarkannya mendominasi pikiran kita. Baginya, pengaruh kehadiran Anda tetap ada ketika dia berinteraksi dengan pria lain, baik secara sosial maupun romantis. Dia mungkin secara tidak sadar mengukur mereka dengan standar yang telah Anda tetapkan. Ini bukan hanya pikiran yang berlalu, ini adalah tanda dampak signifikan yang Anda berikan pada hidupnya. Melalui lensa stoik, tindakan perbandingan ini dapat dilihat sebagai keterikatan pada kenangan dan sifat-sifat yang mendefinisikan Anda. Stoikisme mengajak kita untuk merenungkan keterikatan semacam itu dan memahami makna yang lebih dalam. Baginya, memperhatikan bagaimana orang lain tidak cukup memenuhi kualitas Anda membuat keunikan Anda menjadi lebih tajam. Baik itu selera humor Anda, perhatian Anda, atau bahkan kebiasaan yang dulu membuatnya kesal tetapi sekarang terasa menyenangkan, perbandingan ini berfungsi sebagai pengingat koneksi khusus yang Anda bagi. Ini bukan tentang memompa ego Anda atau meremehkan nilai orang lain, sebaliknya, ini menyoroti kombinasi atribut berbeda yang Anda bawa ke dalam hidupnya. Stoikisme mengajarkan bahwa setiap individu memiliki kebajikan mereka sendiri, dan sementara seseorang yang baru mungkin unggul di bidang tertentu, mereka tidak dapat meniru pengalaman bersama Anda. Bayangkan ini, dia keluar dengan seseorang yang baru, terlibat dalam percakapan. Mungkin mereka berbagi minat yang sama, tetapi kemudian sebuah pikiran melintas di benaknya, dia baik, tetapi dia tidak mengerti humor saya seperti Anda dulu, atau dia ambisius, tetapi dia tidak membuat saya merasa didengar seperti Anda dulu. Momen-momen ini mencerminkan bagaimana kehadiran Anda masih bergema dalam pikirannya, menciptakan kerinduan halus untuk apa yang pernah dia miliki bersama Anda. Jadi, bagaimana Anda dapat mewujudkan pemahaman ini untuk membuatnya merindukan Anda? Jawabannya terletak pada tetap setia pada diri sendiri. Hiduplah secara autentik, berlandaskan pada nilai-nilai Anda, dan biarkan sifat unik Anda bersinar. Tidak perlu mencari validasi atau mencoba membuktikan nilai Anda. Ketika Anda bertindak dengan integritas dan kepercayaan diri, Anda secara alami meninggalkan jejak abadi yang akan dibandingkan oleh orang lain. Selain itu, praktikkan kemandirian emosional dalam arti stoik. Keterpisahan tidak berarti ketidakpedulian, itu berarti tidak bergantung secara emosional pada persetujuan atau tindakannya. Ketika Anda memancarkan kemandirian dan stabilitas batin, Anda menciptakan aura kekuatan yang tak tertahankan. Dinamika ini sering membuatnya merenungkan keamanan dan keseimbangan yang Anda bawa ke dalam hidupnya. Pada akhirnya, ketika dia mengukur orang lain dengan standar yang telah Anda tetapkan, itu adalah bukti koneksi khusus yang Anda ciptakan bersama. Dengan merangkul prinsip-prinsip stoik, keaslian, pengendalian diri, dan kesadaran diri, Anda membangun kehadiran yang begitu berdampak sehingga ketidakhadiran Anda menjadi tak terelakkan. Tujuannya bukanlah untuk memanipulasinya agar merindukan Anda, tetapi untuk hidup sedemikian rupa sehingga nilai Anda secara alami bersinar, membuatnya menyadari kedalaman apa yang telah hilang. Nomor 5, menyaksikan pasangan bahagia. Menyaksikan pasangan bahagia menikmati kebersamaan satu sama lain dapat membangkitkan emosi yang tak terduga, terutama bagi seseorang yang merasakan ketiadaan koneksi yang dekat. Dari perspektif stoik, momen-momen ini bukan sekadar kebetulan, mereka adalah pengingat akan apa yang pernah dihargai. Ketika dia melihat pasangan tertawa, berbagi cerita, atau sekadar berjalan bergandengan tangan, itu dapat membangkitkan kenangan yang jelas tentang waktunya bersama Anda, meninggalkannya dengan rasa rindu yang tak terelakkan. Bayangkan dia di sebuah kafe yang nyaman, menyesap kopinya saat pasangan di dekatnya tertawa terbahak-bahak karena lelucon pribadi. Tawa itu mungkin membawanya kembali ke momen-momen riang yang pernah Anda bagi, di mana setiap percakapan terasa mudah.
Atau mungkin dia melihat sekilas pasangan berjalan-jalan di taman, tangan mereka yang saling bertautan menjadi simbol kedekatan dan kemudahan. Pemandangan ini dapat membangkitkan kenangan saat-saat dia merasa aman dan puas di sisi Anda, membuatnya merindukan koneksi itu lagi. Kejadian-kejadian ini seringkali terjadi secara tak terduga dan mendalam, memaksanya untuk menghadapi kekosongan yang ditinggalkan. Stoikisme mengajarkan kita untuk melihat momen-momen ini sebagai peluang untuk refleksi, baik baginya maupun bagi Anda. Sementara dia merenungkan apa yang dia rindukan, Anda memiliki kesempatan untuk fokus pada pertumbuhan dan ketahanan. Untuk benar-benar membuatnya merindukan Anda, rangkul kualitas seorang stoik, kepercayaan diri, keseimbangan emosional, dan kemandirian. Lawan keinginan untuk mengejarnya atau terus-menerus mengingatkannya akan kehadiran Anda. Sebaliknya, tunjukkan padanya melalui tindakan Anda bahwa Anda berkembang. Kejar hasrat Anda dengan semangat, pertahankan ketenangan Anda dalam tantangan hidup, dan prioritaskan kesejahteraan Anda. Kepercayaan diri yang tenang ini dapat berfungsi sebagai pengingat yang kuat akan stabilitas dan nilai yang Anda bawa ke dalam hidupnya. Penting juga untuk menghormati kenangan yang Anda bagi tanpa membiarkan mereka mendefinisikan Anda. Seorang stoik menerima bahwa hidup selalu berubah dan memilih untuk fokus pada apa yang dapat dikendalikan saat ini. Dengan mewujudkan kedamaian dan kepuasan, Anda tidak hanya meningkatkan hidup Anda sendiri tetapi juga menciptakan daya tarik magnetis yang membuatnya mengenali kualitas yang pernah dia kagumi pada Anda. Intinya, sekilas pasangan bahagia itu dapat menjadi katalisator yang kuat baginya untuk mengenang ikatan unik yang Anda bagi. Dengan berdiri teguh dalam pertumbuhan pribadi Anda dan hidup dengan niat, Anda menumbuhkan aura intrik dan kekaguman. Kekuatan yang tenang ini dapat membuatnya menyadari kedalaman apa yang dia lewatkan, membuatnya merenungkan mengapa dia membiarkan seseorang yang begitu berharga lepas. Nomor 6, dia menghadapi kekacauan emosional. Ketika hidup mengalami perubahan yang tak terduga, orang secara alami mencari kenyamanan dan stabilitas, seringkali beralih kepada mereka yang telah memberi mereka kekuatan emosional di masa lalu. Bagi seorang wanita yang menghadapi masa-masa sulit, ketidakhadiran Anda bisa menjadi sangat jelas. Dia mungkin mendapati dirinya mengenang cara Anda berdiri di sisinya, menawarkan kenyamanan tanpa menghakimi, berbagi wawasan yang memberinya kejelasan, atau sekadar menjadi kehadiran yang menenangkan yang membuat tantangan tampak tidak terlalu berat. Saat dia menghadapi momen-momen ini sendirian, perbedaan antara kehadiran suportif Anda dan ketidakhadiran Anda dapat meninggalkan kekosongan yang dalam, membuatnya sangat merindukan Anda. Dari perspektif stoik, meskipun kita tidak dapat mengendalikan cobaan yang dibawa kehidupan atau bagaimana perasaan orang lain, kita dapat membentuk warisan yang kita tinggalkan melalui tindakan dan karakter kita. Kaum stoik mengingatkan kita untuk fokus menjadi sumber stabilitas di dunia yang tidak stabil. Selama waktu Anda bersama, jika Anda secara konsisten menjadi seseorang yang dapat dia andalkan untuk pemahaman dan kepastian, kualitas-kualitas itu akan tetap ada dalam benaknya saat dia dalam kesulitan. Kemampuan Anda untuk memberikan kedamaian dalam kekacauan, bukan dengan memperbaiki masalahnya, tetapi dengan menjadi kehadiran yang mantap menciptakan jejak emosional yang sulit dilupakan. Pikirkan tentang saat-saat di mana Anda membuatnya tertawa di tengah air matanya, atau ketika kata-kata tenang Anda membawa kejelasan pada kebingungannya. Gestur dukungan dan perspektif yang tampaknya kecil itu menjadi harta yang tak ternilai harganya dalam ketidakhadiran Anda. Kaum stoik menekankan penanaman kebajikan, bukan hanya untuk pertumbuhan pribadi, tetapi untuk berdampak positif pada orang-orang di sekitar kita. Dengan mewujudkan kesabaran, empati, dan ketahanan, Anda menciptakan kesan abadi tentang seseorang yang membawa cahaya ke saat-saat tergelapnya. Jadi, bagaimana ini diterjemahkan untuk membuatnya merindukan Anda? Ini tentang meninggalkan warisan emosional. Jadilah seseorang yang mendengarkan dengan minat yang tulus, yang menawarkan nasihat yang terasa praktis dan bijaksana, dan yang membawa suasana tenang kemanapun Anda pergi. Ketika Anda memelihara kualitas-kualitas ini dalam diri Anda tidak hanya menjadi orang yang dia kagumi, Anda menjadi seseorang yang secara tidak sadar dia kaitkan dengan keamanan dan kemantapan emosional. Ketika dia mendapati dirinya menghadapi kesulitan tanpa Anda, ketiadaan kehadiran Anda yang membumi akan terasa lebih signifikan. Sifat manusia cenderung pada refleksi selama masa-masa sulit, seringkali membuat orang menghargai dan merindukan mereka yang membuat perjuangan mereka lebih tertahankan. Tempat perlindungan emosional yang Anda berikan menjadi kontras dengan kekosongan yang ditinggalkan,
membuatnya merindukan koneksi dan pemahaman yang Anda bawa ke dalam hidupnya. Dengan merangkul kebijaksanaan ini, Anda dapat melihat bagaimana kebajikan kesabaran, empati, dan kemantapan memberikan dampak yang mendalam. Sifat-sifat ini meningkatkan peran Anda dalam hidupnya, memastikan bahwa kehadiran Anda menjadi sesuatu yang sangat dia hargai dan rindukan ketika Anda tidak lagi di sana. Melalui momen-momen kejelasan emosional inilah dia menyadari betapa dia menghargai cara Anda membuatnya merasa, sebuah kesadaran yang berbicara tentang kekuatan abadi karakter Anda dan pelajaran stoikisme yang tak lekang oleh waktu. Nomor 7, dia menghadapi acara sosial tanpa Anda. Ketika dia melangkah ke pertemuan sosial tanpa Anda di sisinya, perbedaan antara momen-momen yang pernah dibagi dan realitasnya saat ini menjadi tak terhindarkan. Tawa yang Anda bagi, kenyamanan memiliki Anda di sana, dan percikan unik yang Anda tambahkan ke acara-acara itu sekarang terasa seperti kepingan puzzle yang hilang. Kesempatan-kesempatan ini sering berfungsi sebagai pengingat betapa kehadiran Anda pernah memperkaya pengalamannya. Dari sudut pandang stoik, ketiadaan sering mempertajam apresiasi. Ketika dia menghadiri pesta atau makan malam santai yang dulunya melibatkan Anda, kekosongan menjadi lebih mendalam. Ini bukan hanya tentang memiliki teman, ini tentang apa yang membuat Anda menonjol. Mungkin Anda membawa humor dan energi yang mengangkat suasana, atau mungkin Anda memiliki pengaruh yang menenangkan yang membuatnya merasa aman di tengah lautan wajah yang tidak dikenal. Pada saat-saat ini, dia cenderung merenungkan bagaimana acara-acara itu lebih baik karena Anda. Misalnya, pikirkan tentang cara Anda dulu mengubah bahkan kewajiban sosial yang biasa menjadi sesuatu yang menyenangkan dengan kecerdasan Anda yang ringan atau perhatian Anda yang bijaksana terhadap kebutuhannya. Mungkin Anda adalah pendukungnya yang diam-diam, memberinya kepercayaan diri di lingkungan di mana dia merasa tidak pada tempatnya. Ketika kualitas-kualitas itu tiba-tiba hilang, ruang yang Anda tempati menjadi semakin terlihat. Kaum Stoik mengajarkan kita untuk menghargai koneksi yang bermakna dan untuk menyadari kelangkaan mereka. Apa yang dia rindukan bukanlah sekadar persahabatan, tetapi rasa pengertian dan keamanan emosional yang hanya Anda berikan. Kesadaran ini sering muncul ketika dia menghadapi situasi yang pernah Anda buat lebih mudah atau lebih menyenangkan. Jadi, bagaimana Anda dapat menangani ini dengan cara yang selaras dengan prinsip-prinsip Stoik? Fokuslah pada pengembangan pribadi Anda sendiri dan pertahankan sikap tenang dan percaya diri Anda. Stoikisme menekankan pentingnya mengendalikan apa yang ada dalam kekuatan Anda, tindakan Anda, pola pikir Anda, dan karakter Anda. Dengan memperbaiki diri sendiri, Anda memperkuat rasa kehilangan yang dia rasakan dalam ketidakhadiran Anda. Selain itu, tanpa secara terang-terangan mencari perhatiannya, Anda dapat secara halus mengingatkannya akan energi unik yang Anda bawa ke lingkungan sosial. Sebuah foto Anda menikmati acara yang meriah atau penyebutan santai tentang pengalaman yang menyenangkan mungkin membangkitkan kenangannya tentang saat-saat yang Anda bagi. Kuncinya adalah keaslian, tujuan Anda bukanlah manipulasi, tetapi membiarkannya menemukan kembali nilai kehadiran Anda secara organik. Intinya, dengan mewujudkan kepercayaan diri dan pertumbuhan yang tenang yang didorong oleh stoikisme, Anda menjadi seseorang yang layak dirindukan. Ini tentang menunjukkan melalui tindakan Anda bahwa Anda berkembang sambil mempertahankan kedamaian batin yang berbicara banyak. Pendekatan ini tidak hanya memperdalam kesadarannya akan nilai Anda, tetapi juga memperkuat ketahanan dan harga diri Anda sendiri. Nomor 8, ketika dia menemukan pencapaian Anda. Ada sesuatu yang mendalam tentang saat seorang wanita mengetahui pencapaian Anda setelah Anda berpisah. Ini bukan hanya tentang membangkitkan rasa iri atau penyesalan, ini adalah pengingat sejarah bersama yang pernah Anda miliki dan impian yang pernah Anda bangun bersama. Dari perspektif Stoik, kemajuan kita adalah cerminan perjalanan pribadi kita, bukan alat untuk mengukur diri dengan orang lain. Namun, kesuksesan Anda mungkin secara alami membawanya kembali ke saat-saat ketika hidup Anda saling terkait, ketika dia menjadi bagian dari ambisi dan kemenangan Anda. Bayangkan ini, Anda baru-baru ini mencapai sesuatu yang signifikan, mungkin promosi, tonggak pribadi, atau bahkan babak baru yang menarik dalam hidup Anda. Ketika berita tentang ini sampai padanya, kemungkinan akan membangkitkan kenangan ketika Anda dulu curhat padanya tentang tujuan Anda. Dia mungkin ingat percakapan yang tulus di mana Anda berbagi aspirasi Anda, atau momen perayaan di mana dia berdiri di sisi Anda, bangga menyaksikan pertumbuhan Anda. Menyadari bahwa dia bukan lagi bagian dari tonggak sejarah ini dapat memicu rasa nostalgia dan kerinduan yang kuat.
Stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang dapat kita kendalikan, upaya kita, pertumbuhan kita, dan pola pikir kita. Sementara Anda tidak dapat mendikte bagaimana perasaannya tentang pencapaian Anda dapat memengaruhi cara Anda menyajikan perjalanan Anda. Jika Anda bertujuan untuk membuatnya merenungkan apa yang dia lewatkan, arahkan energi Anda untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda. Biarkan pertumbuhan Anda terpancar, bukan hanya dalam pencapaian Anda, tetapi dalam karakter, ketahanan, dan kebijaksanaan Anda. Salah satu cara untuk secara halus menyoroti kemajuan Anda adalah dengan berbagi kesuksesan Anda secara alami, mungkin melalui media sosial atau kenalan bersama. Kuncinya adalah menghindari kesan sombong, sebaliknya, biarkan itu menjadi demonstrasi evolusi Anda yang berkelanjutan. Dengan mewujudkan perbaikan diri dan ketahanan, nilai-nilai yang berakar kuat dalam stoikisme, Anda tidak hanya menyoroti perjalanan Anda, tetapi juga mencerminkan kehidupan yang bertujuan dan bertumbuh. Kepercayaan diri yang tenang ini dapat meninggalkan kesan abadi, membuatnya merenungkan apa yang dia tinggalkan. Konsep stoik amor fati, atau merangkul nasib seseorang, mengingatkan kita untuk menyambut setiap pengalaman sebagai bagian penting dari jalan kita. Dengan merayakan kemenangan Anda dan terus maju tanpa bergantung pada persetujuannya, Anda mewujudkan prinsip ini. Kesuksesan Anda, yang terlihat dari kejauhan, dapat berfungsi sebagai pengingat lembut tentang ikatan yang pernah Anda bagi, tujuan yang Anda diskusikan, dan momen-momen kegembiraan yang sekarang di luar jangkauannya. Jadi, saat Anda terus maju dalam hidup, pertumbuhan Anda menjadi bukti ketahanan dan nilai-nilai Anda. Kesadaran bahwa Anda berkembang dan berevolusi tanpa dia dapat memperdalam kesadaran akan ketidakhadiran Anda. Ini bukan tentang mengatur emosinya, tetapi lebih tentang tetap setia pada jalan Anda, membiarkan kemajuan Anda berbicara sendiri, dan membiarkannya menarik kesimpulannya sendiri. Dengan cara ini, perjalanan Anda dapat secara diam-diam mengingatkannya tentang apa yang dia lewatkan, membuatnya merasakan ketidakhadiran Anda bahkan lebih akut. Nomor 9, memahami kesalahannya sendiri. Bayangkan sebuah momen hening ketika dia mulai memutar ulang interaksi Anda dalam benaknya, memeriksa apa yang salah dan bagaimana seharusnya berbeda. Di ruang refleksi inilah dia mungkin mulai mengenali kesalahannya sendiri, isyarat yang terabaikan, kesempatan yang terlewatkan, atau kata-kata yang tak terucapkan. Kesadaran semacam ini sering membangkitkan rasa rindu yang mendalam saat dia menyadari bagaimana tindakannya berkontribusi pada jarak yang semakin besar di antara Anda. Dari perspektif stoik, kesadaran diri dan akuntabilitas sangat penting. Filosofi ini mengajarkan kita untuk mengevaluasi peran kita dalam peristiwa kehidupan, bertanggung jawab atas pilihan kita, dan tumbuh darinya. Ketika dia mulai menghubungkan titik-titik, memahami bagaimana keputusannya berperan dalam perpisahan Anda, itu dapat memicu apresiasi yang lebih dalam untuk apa yang Anda bawa ke dalam hidupnya. Ini bukan tentang menyalahkan, ini tentang belajar dari masa lalu dan mendapatkan kejelasan tentang apa yang benar-benar penting. Jadi, bagaimana Anda dapat menciptakan kondisi agar dia merasakan hal ini? Mulailah dengan mewujudkan kebajikan stoik, yaitu kesabaran. Lawan keinginan untuk menunjukkan kesalahannya atau mendorongnya untuk mengakui nilai Anda. Kesadaran sejati datang dari dalam, dan dia membutuhkan kebebasan untuk mencapai kesimpulan itu dengan caranya sendiri. Jika Anda telah mengambil langkah mundur untuk memberinya ruang, teruslah fokus pada pertumbuhan Anda sendiri. Berinvestasilah untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda, kuat, tenang, dan berorientasi pada tujuan. Ketika dia melihat bahwa Anda berkembang, itu mengirim pesan yang kuat, Anda tidak menunggu validasinya, Anda membangun hidup Anda selaras dengan nilai-nilai Anda. Kepercayaan diri yang tenang ini dapat membuatnya mempertanyakan apa yang mungkin telah dia anggap remeh. Stoikisme mengingatkan kita bahwa kita hanya dapat mengendalikan diri kita sendiri, bukan orang lain. Dengan mempertahankan ketenangan Anda dan tetap setia pada prinsip-prinsip Anda menunjukkan padanya kekuatan dan keseimbangan yang mendefinisikan Anda. Ketika dia merenungkan tindakannya dan menyadari apa yang telah hilang, ketidakhadiran Anda akan beresonansi secara mendalam, bukan karena Anda mencoba memaksanya untuk merindukan Anda, tetapi karena Anda telah menunjukkan padanya nilai seorang pria yang membumi dan berkembang. Pada saat-saat refleksi itu, saat dia mulai melihat perannya dalam apa yang terjadi, dia mungkin mulai merasakan tarikan ke arah Anda. Ini bukan tentang manipulasi, ini tentang menginspirasi rasa kagum pada orang yang telah Anda jadi, dan dengan demikian Anda meninggalkan kesan yang abadi, yang tetap ada dan membuatnya merindukan Anda yang belum pernah ada sebelumnya.
Nomor 10, nostalgia yang dipicu oleh kebaikan yang tak terduga. Ketika seorang wanita menerima isyarat bijaksana dari orang lain, seringkali kenangan tentang cara unik Anda membuatnya merasa disayangi kembali muncul. Ini bukan sekadar kebaikan biasa, tetapi tindakan yang sangat pribadi dan bermakna yang mendefinisikan hubungan Anda. Baik itu rekan kerja yang menawarkan bantuan, teman yang menunjukkan dukungan, atau bahkan orang asing yang melakukan perbuatan baik sederhana, momen-momen ini dapat mengingatkannya pada cara luar biasa Anda pernah merawatnya. Mari kita lihat ini melalui lensa stoikisme. Stoikisme mendorong kita untuk fokus pada tindakan dan kebajikan kita sendiri. Memahami bahwa kita tidak dapat secara langsung mengendalikan bagaimana perasaan atau reaksi seseorang. Ketika dia mulai merindukan Anda karena kebaikan yang dia saksikan pada orang lain, itu mencerminkan betapa dalamnya isyarat Anda beresonansi dengannya. Kerinduan ini bukanlah sesuatu yang dapat Anda buat-buat, tetapi berakar pada keaslian tindakan masa lalu Anda. Ingatlah kembali cara Anda menunjukkan bahwa dia istimewa. Mungkin Anda secara intuitif tahu kapan harus mengejutkannya dengan camilan favoritnya setelah hari yang sulit, atau mungkin Anda mendukung mimpinya dengan cara yang tenang namun bermakna. Ini bukan hanya isyarat kosong, mereka menunjukkan perhatian dan perawatan Anda, ciri khas hidup sesuai dengan kebajikan stoik seperti kebijaksanaan dan keadilan. Misalnya, Anda mungkin telah mengingat detail terkecil tentang preferensinya atau mengantisipasi kebutuhannya tanpa dia harus memintanya, itulah saat-saat yang melekat dalam ingatannya. Bayangkan sebuah skenario, seorang teman memujinya atau melakukan tindakan bijaksana kecil seperti memegang pintu untuknya atau membawakannya bunga secara tiba-tiba. Meskipun dia mungkin menghargai tindakan ini, mereka dapat mengingatkannya pada cara Anda membuatnya merasa sangat berharga, bukan melalui isyarat besar, tetapi melalui perawatan yang konsisten dan disengaja yang mencerminkan nilainya. Stoikisme mengajarkan bahwa peran kita bukanlah untuk memanipulasi atau mengendalikan perasaan orang lain, tetapi untuk fokus pada pertumbuhan dan tindakan kita sendiri. Dengan mewujudkan kebajikan seperti kesabaran, kebaikan, dan kesadaran diri, Anda secara alami menciptakan kesan yang tetap bersamanya bahkan ketika Anda tidak lagi hadir. Ini tentang menjadi tipe orang yang meninggalkan jejak yang tak tergantikan melalui keaslian karakter Anda dan kedalaman koneksi Anda. Kaum Stoik juga mengingatkan kita akan ketidakkekalan hidup, orang datang dan pergi, dan emosi berevolusi dari waktu ke waktu. Ketika dia merenungkan ketidakhadiran Anda, detail yang tak tergantikan, kebijaksanaan Anda, kemampuan Anda untuk benar-benar melihatnya apa adanya, yang akan paling dia ingat. Kualitas-kualitas ini tidak mudah direplikasi oleh orang lain, tidak peduli seberapa baik atau perhatiannya mereka. Alih-alih mencoba mengatur kerinduannya, stoikisme menyarankan untuk fokus pada hidup dengan integritas dan menjadi versi terbaik dari diri Anda. Ketika tindakan Anda berakar pada perawatan yang tulus dan dipandu oleh kebajikan seperti kesederhanaan dan kebijaksanaan, mereka meninggalkan jejak yang abadi. Ini bukan tentang memaksa seseorang untuk merindukan Anda, tetapi tentang menjadi seseorang yang layak dirindukan. Pada akhirnya, kekosongan halus namun kuat yang dia rasakan ketika orang lain menunjukkan kebaikan mencerminkan kedalaman ikatan yang Anda bagi. Isyarat perawatan Anda yang konsisten dan otentik menciptakan ruang di hatinya yang tidak mudah diisi. Momen-momen ini selaras dengan kebijaksanaan stoik, ketika kita bertindak dengan tujuan dan niat. Dampak dari tindakan tersebut melampaui waktu dan kehadiran, membuat ketidakhadiran kita terasa dengan cara yang paling bermakna. Seperti yang telah kita bahas hari ini, koneksi emosional itu bernuansa, dan seringkali ketiadaan yang tenanglah yang berbicara paling keras. Baik melalui perhatian, rutinitas bersama, atau dampak sederhana dari kehadiran Anda, cara Anda hadir dalam hidup seseorang meninggalkan jejak yang tetap ada jauh melampaui saat itu. Dengan merangkul prinsip-prinsip stoikisme, kesadaran penuh, kesabaran, dan keaslian, Anda menciptakan warisan yang tidak dapat diabaikan orang lain. Ingat, ini bukan tentang memaksa seseorang untuk merindukan Anda, tetapi tentang menjadi tipe orang yang ketidakhadirannya meninggalkan kekosongan yang mendalam. Karena nilai yang Anda bawa, ambil ini sebagai kesempatan untuk merenungkan bagaimana Anda hadir dalam hubungan Anda. Apakah Anda benar-benar hadir? Apakah Anda disengaja dengan tindakan Anda? Dan yang terpenting, apakah Anda membangun koneksi yang berakar pada saling menghormati dan pengertian? Kaum Stoik mengingatkan kita untuk fokus pada apa yang dapat kita kendalikan, pertumbuhan kita, kebajikan kita, dan kemampuan kita untuk hidup secara autentik. Ini adalah kualitas yang membuat Anda tak terlupakan.